Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Atas kasih sayang Allah lah kita bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kenyamanan, kesehatan, ketentraman, dan kedamaian. Atas izin Allah lah kita semuanya bisa merasakan sujud setiap hari Jumat berjamaah melalui sholat Jumat ini. Mudah-mudahan di sisa usia kita semuanya, umur kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi musiman haji akan tiba. Tentunya ada saudara-saudara kita semuanya, baik sahabat, tetangga, atau saudara yang jauh dan dekatnya, yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Maka kita semuanya selayaknya sebagai saudara semuslim untuk selalu mendoakannya. Bahkan mudah-mudahan calon jamaah haji di Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji sebentar lagi diberikan keselamatan, kesehatan, dan menjadi haji yang mabrur dan mabrur. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh para jamaah haji, terutama dalam mental, fisik, materi, yang lebih utamanya adalah ilmu. Bahkan persiapan mental bisa dibentuk dengan menata niat, terutama niat dengan sebaik-baiknya niat untuk melaksanakan ibadah haji, dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah yang menyempurnakan Islam dengan berhaji, khususnya yang akan berangkat ke tanah suci, yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, terutama untuk membawa bekal yang senantiasa bekal tersebut yang harus kita memahaminya, bahkan mengambil hikmah yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Fatihah. Ayat pertama pada surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan bahwasanya para jamaah haji untuk mengawali aktivitasnya dengan niat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah niat atau ingin dipuji oleh orang lain, bahkan semisal untuk menyombongkan diri. Oleh karenanya, niat harus lillah, niat harus karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih haji yang mabrur, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illa jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi jamaah haji mabrur selain surganya Allah Subhanahu wa taala.
Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bekal yang kedua pada surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengingatkan agar setiap orang yang akan berhaji memperkuat syukur atas anugerah, bisa melaksanakan, bisa pergi ke Baitullah, ke tanah suci. Maka perbanyaklah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bekal yang ketiga pada surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan bahwa kita bisa berangkat ke tanah suci merupakan wujud nyata sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kasih sayang ini juga yang harus kita pegang. Bahkan kita bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa bisa memberikan Rahman dan Rahimnya kepada kita semuanya. Kemudian bekal yang selanjutnya yang terdapat pada surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa berhaji merupakan miniatur dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar, yakni saat hari kiamat atau hari pembalasan esok. Semuanya jamaah haji berbondong-bondong, tidak dibeda-bedakan, tidak ada si A, tidak ada si B, dan tidak ada si C. Tidak ada pangkat jabatan ketika melaksanakan ibadah haji, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bekal yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Ayat ini menyadarkan kepada siapapun yang berhaji untuk benar-benar pasrah, dan hanya Allah lah zat yang bisa menolong dan disembah oleh kita semuanya. Kepergian kita jauh ke tanah suci mestilah harus berpisah dengan sanak keluarga, sahabat, orang-orang yang dekat, sehingga kita perlu menyadari bahwa pertolongan Allah yang kita harapkan agar kita selamat dari berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ayat ini memberikan inspirasi agar para jamaah senantiasa berdoa dan berusaha untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan yang diberikan selama ibadah haji. Dan yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Ayat ini menjadi motivasi bagi para jamaah untuk senantiasa menjaga dan memaksimalkan nikmat, terutama nikmat bisa melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai jamaah haji kufur pada nikmat dan tidak menjalani ibadah dengan rasa syukur, sehingga mendapatkan murka dan tidak mendapatkan hasil ibadah untuk meningkatkan kualitas diri. Itulah bekal-bekal untuk para jamaah haji yang senantiasa untuk melaksanakan rukun Islam yang menyempurnakannya mulai ibadah haji. Mudah-mudahan bekal-bekal pada surat Al-Fatihah ini bisa direalisasikan, dan terutama bagi kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan izin kita untuk melangkahkan ke Baitullah. Amin, Allahumma amin.